belajar bahasa Ibrani dengan pengajar kita, Mas Dwi. Boleh kami minta kesediaan Ibu Maya untuk membuka dengan doa? Bapak Surgawi Tuhan, terima kasih malam ini. Kau berikan kami kesempatan untuk belajar Tuhan. Berikan kami hati yang konsentrasi Tuhan, agar kami mengerti, bisa mengikuti materi pada malam hari ini. Engkau tahu Tuhan bahwa pelajaran bahasa Ibrani ini sangat kami butuhkan, agar kami semakin mengerti firman-Mu. Urapi hamba-Mu secara khusus malam ini, agar kami semua boleh diberkati oleh pengajaran beliau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. 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 Persilakan Pak Dwi. Ya, siap. Bu Maya, apakah sudah merecord? Sudah. Oke. Ya, kita ke meeting yang ke-35. Dan saya di sini akan banyak gambar, karena saya kasihan kalau nggak ada gambar. Bang Kodek agak kurang bergairah. Nanti nggak mau datang lagi ya. Jadi saya usahakan supaya ada gambar biar menarik. Kalau kelas dasar memang begitu Pak. Saya kalau ngajar anak kecil juga banyak media gambar. Saya nggak bilang anak kecil loh ya. Iya benar. Awal sudah itu musuhnya. Coba, oke ya, kita lanjut. Semoga tidak bermasalah ini. Oke, ini ya, baca. Bayit. Nah, betul kan? Langsung dapat dia. Rumah. Bahkan kalau tidak ada tulisan pun, kalau nggak ada tulisan pun Kodek udah langsung tahu tuh ini baitun. Rumah. Ya. Kelebihan. Sabar, Kodek. Ini kan belajar itu menyenangkan ya. Iya betul Pak. Oke, ini Habayeta. Nah, Habayeta. Nah, kalau gambar itu kira-kira ini apa ini artinya kira-kira? Ini mengartikan gambar ini. Halaman rumah, Pak. Halaman rumah. Kurang tepat. Kurang tepat ya. Siapa yang tahu? Habayeta. Nah, ini ada akhiran H ya, belakangnya. Kamat H, Habayeta, terus ada gambar begini. Berarti ini kalau sebuah proses berarti ke arah rumah ya. Ke arah rumah ya. Nanti contoh-contohnya banyak. Nah, ini ya. Bayit, house, rumah. Habayeta berarti to the house ya, ke rumah. Begitu ya. Kayaknya ada suara yang berisik ya. Iya, itu siapa? Oke, aman sudah. Ya, ini bacanya Ir. Ya, artinya Kota. Ada gambarnya ya. Ya, ini Haira. Nah, ini ada itu. ya ke kota boleh ya, ke kota itu ya. Haira ini sama kan tadi akhirannya kamat sama H ya, Haira. Kita cek ya, ini ya. Ir city, Haira toward the city, ke arah kota. Jadi kalau ada belakang itu untuk tempat ya, berarti itu ke arah. Pak, kalau boleh tanya Pak ya. Kalau misalnya dibacanya tuh tanpa ngikut tuh kira-kira gimana Pak ya?
Oh, kalau nggak ada nikut itu ya yang jelas yang pertama kita kesulitan karena kita pemula. Jadi kalau apa namanya tanpa nikut yang jelas kalau kita belum biasa pasti nggak bisa ya. Kita harus tahu konteks dan sudah terbiasa. Misalnya nanti di bawah ini ada saya kasih tunjuk ya. Nah seperti ini. Ini kalau nggak ada nikut kan kita nggak tahu ya. Ini am atau im. Kalau nggak ada nikut ya kan. Nah kalau ada baru kita tahu im, am. Nah am itu artinya people, bangsa, rakyat. Tapi kalau im itu artinya dengan. Nah kalau nggak ada nikut kita nggak tahu. Nah makanya kalau ada konteks baru kita tahu loh. Kalau misalnya ada kalimat panjang begitu baru oh ini pasti im. Jadi lihat konteksnya gitu. Nah, jadi kalau untuk pemula ya memang ya kesulitan lah. Saya aja juga sulit kalau nggak ada itunya. Kalau orang asli sana ya karena udah terbiasa, seperti kita nulis SMS disingkat-singkat kan, itu nggak apa-apa kan bahasa Indonesia itu. Kalau kita nulis pakai singkat atau apa nggak ada vokalnya itu udah biasa. Nah bagi mereka udah biasa, bagi kita agak sulit ya, tentu sulit. Karena seperti ini artinya beda banget kan antara in dan am. Nah, nanti kalau ada konteksnya baru kita tahu. Nah, di sini kita karena kita belajar supaya bisa membaca Alkitab, mengartikan ya yang di Alkitab yang sudah ada vokalnya, jadi kita pakai vokalnya. Oke, begitu ya. Syamayim. Syamayim itu Sky. ya sky ya, bisa langit, heaven, bisa juga ya. Jadi Syamayim itu bisa surga, bisa langit, gitu ya. Kalau kita kan beda-bedakan ya, langit dan surga kan beda. Bagi orang Ibrani itu sama, Syamayim. Nah ini Hasyamayim. Hasyamayemah. Ada ahnya belakangnya, berarti ke arah langit itu. Ya, ke arah langit itu ya. Ke arah langit itu. Nah, jadi ini ya Syamayim heaven. Nah, ini Hasyamayemah ke arah langit itu. Pak Dwi. Oke, ya. Kalau Syamayim itu anu ya Pak, jamak ya, imnya. Enggak. Ya, ada kata-kata yang bentuknya sudah harus jamak. Ini nggak ada tunggalnya toh, langit. Iya. Seperti air, mayim. Iya. Mayim itu air kan, ada akhirat im, jadi dia nggak ada tunggalnya ya, memang begitu ya. Misrayim itu juga im ya, akhirat im. Nah ini. Misrayim. Ya, Misrayim artinya Mesir. Mesir. Ya. Padang gurun Midbar. Iya, Midbar, sorry itu. Ya, Misrayim, Mesir. Nah, kalau Mitzrayimah ada ahnya berarti ke arah Mesir ya. Iya, ke arah Mesir. Gitu ya. Jadi kalau ada tempat kemudian belakangnya ah itu menunjukkan arah ya. Oke. Nah, ini Syam. Syam itu di sana. There. Syamah berarti ke arah sana begitu ya. Jadi itu ya yang ada ah belakangnya itu menunjukkan arah. Oke. Nah, sekarang ini baru pemanasan. Nah, ini kita mulai mengartikan ini. Monggo. Wajira'ah Ba'aret Wayeret Abram Mitraimah. Ya, wayehi itu ya dari kata hayah ya, ada atau menjadi. Ra'af itu kelaparan, famine. Ra'af, kelaparan. Baret Bumi.
ya Di bumi. bumi atau kalau konteks ini negeri ya atau tanah. Ya, ini dari kata beha. Dan terjadi kelaparan di negeri itu atau di tanah itu. Kemudian wa yeret Abram. Lalu Abram yeret. Yeret itu dari kata yarat ya. Gudon atau kamdon, turun. Kalau di bahasa Alkitab bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan pergi ya. Nah, karena apa? Karena Kanaan ke Mesir itu Kanaan dianggap lebih tinggi ya. Jadi turun kalau ke Mesir itu. Lalu Abraham turun atau pergi Mitsrayimah. Nah, tadi ini ke arah Mesir ya, begitu. Yehi Ra'ab Ba'aretz. Wa yeret Abram Mitsrayimah. Jadi kalau ada kata benda belakangnya itu ya itu menunjukkan arah ya. Ya. Oke. Ya, silakan ini. Wayehi kefo Avram Ya. Mitsraimah Wayiru Hamitsrim Ayat et Haisa ya Isa. Ki Yafa Yafa ya. Hi Meot. Meot ya. Wayehi ya wayehi haya ada menjadi dan ada atau lalu ya macam-macam itu. Ke fo itu dari kata ba datang ya. Nah ke fo Abraham ketika Abraham datang atau sampai ya ini fo itu dari kata ba ya. Nah ini kalau di terjemahan bahasa Indonesia sesudah Abraham masuk fo itu ya masuk datang itu ya. Kalau bahasa Inggris when Abraham was come. Jadi bisa juga ini. Dan terjadilah ketika Abraham masuk, ketika Abraham datang, nah, Mitsrayimah ke arah Mesir, Wayiru. Wayiru dari kata apa? Masih ingat? Ra'ah. Wayiru itu dari kata ra'ah. Melihat. Ya. Siapa yang melihat? Nah ini. Al-Midstrim. Orang-orang Mesir. Ketika orang-orang Mesir melihat, ya, dan terjadilah ketika Abraham tiba atau masuk atau datang ke arah Mesir, orang-orang Mesir itu melihat siapa? Isa, istrinya Abraham. Ya istri Abraham maksudnya ya, sebab bahwa Yafeh itu, nah ini seperti namanya Pak Yafet itu. Untuk laki-laki ya ganteng, untuk perempuan ya cantik ya. Cantik iya. Sekali ya. Cantik sekali. Kalau Pak Yafet itu ganteng sekali. Namanya ya Yafet, Yafeh ini dari kata Yafeh ini Yafah. Yafah, dia perempuan ya, Meot. Ingat? Sangat. Tof Meot ya. Sangat cantik dia. Sangat cantik. Ya, oke ya, gitu ya. Jadi ini Meot sudah pernah, dia Yafah cantik ya. Iru dari kata ra'ah. Ini Misrayimah arah itu ya. Oke itu gampang. Lanjut. Nah ini tadi yang sudah saya singgung di awal ya. Ada ayin dan mem itu kalau dia titik satu in itu artinya with bersama atau dengan ya beserta itu in. Tapi kalau am itu artinya people bangsa atau orang-orang ya am. Nah untuk akhiran orang pertama ini untuk satu umum ya ini yaitu dengan saya. Nah ini ada titik ya, berarti imeka denganmu. Imak denganmu feminin nih, feminin. Imo
dengannya laki-laki. Imah dengannya perempuan. Perempuan. Imanu dengan Bersama. kita. Nah, nanti ada Immanuel, itu dari sini. Imanu, with us, dengan kita. L, with us. Nah, nanti saya tunjukkan bahasa Ibraninya dari Matius 1 ayat 33 ya. Terus Immaken, nah, with you, you-nya jamak, sulit sekali. Plural. Ya, Immaken ya. Kalau Immaken with you tapi feminin ya, jamak. Iman dengan mereka maskulin, iman dengan mereka feminin. Ya, itu im ya. Tapi kalau am itu bangsa ya. Ami berarti my people, bangsaku, umatku. Ameka, your people. Amek, your people, tapi ini feminin ya. Amo, his people. Amah, her people, ini feminin ya. Jadi kalau ini ya, H dapat dages ya, cuma di sini, cuma H di belakang saja. Kalau di tengah dia nggak bisa apa namanya, ada dagesnya. Kalau di belakang nah baru ada itu. Bentar ya, ada telepon, tak minta maaf dulu. Shalom Pak Yan, maaf sekali saya sedang ngajar ya, lagi ada kuliah. Oke. Amenu our people. Ameken your people. Ameken your people. Amam their people. Aman their people. Nah, kalau seperti ini nggak ada nikutnya kan kita bisa salah. Nah, makanya perlu ada konteks kalimat yang panjang, yang lengkap. Oke, begitu ya. Jadi nanti, nah kalau akhirannya ini perlu dipelajari ya. Ini saya itu, kalau saya itu berarti hanya ini titik ya, direct saya. Kamu K, kamu perempuan K. Dia O, dia perempuan H. Nu, nah kalau nu ya dari kata anahnu kan, nu-nya itu kita ya. Dimakan kalian, kan. Nah seperti itu. Gampang. Nah, coba ini. Baca. Wa ya'al Afram Mimitraim hu wa isto wa kol aserlo welot imu Ya, imu hanegpa ya, hanegpa. Oke. Ya. Waya'al itu dari kata Allah ya, went up, naik. Nah, naik ya. Kalau bahasa Indonesia kadang-kadang disebutkan hanya pergi saja ya. Naik, Abraham naik. Mitzrayim dari Mesir. Wa isto dia dan istrinya. Wakol dan semua aser yang lo, semua yang lo itu dari kata le, nah akhiran o itu kan dia ya, semua yang kepadanya itu kalau literal artinya miliknya lah sebenarnya ya, dan semua miliknya begitu. Kalau literalnya ya semua kepadanya. Lot dan Lot imu. Nah tadi apa imu? Imu bersamanya. Ini ya imu. Nah itu kan ini with him imu. Bersamanya hanekeva. Ada belakang H tadi. Ini tempat belakang H ya, ke arah.
ke arah Negev. Negev. Oh. Ya, ke arah Negev. Ke arah Negev. Ya. Abraham. Aman di sini? Ada yang masih belum? Ya. Yang lo tadi apa Pak? Lo bersamanya. Bukan. Lot ini dan Lot. Bukan lo biasa. Tapi lo yang ini. Ya. Dan lo yang ini kan sebenarnya dari kata le dan akhiran o toh. Le itu kepada, akhiran o itu kan ya. Nah, seperti ini kan akhiran o. Mana? Tiga maskulin tunggal. Nah, ini akhiran o dah. Iya. Nah, jadi kalau akhiran o itu orang ketiga tunggal, dia laki-laki. Imu dengannya ya. Lalu Abraham naik dari Mesir, dia dengan istrinya dan semua yang dia miliki, dan Lot bersamanya ke arah Negev. Gitu. Oke ya. Nah, perlu dihafal nih, wa ya'al itu kata Allah naik. Kalau turun yarat. Nah ini ya, kalau turun yarat, turun. Kalau ya'al tadi naik ya. Ya, wa ya'al dari kata Allah ini. Saya belum tulis ya, belum sempat tadi. Oke. Selanjutnya. Mana? Kayak nggak ada orang. Ini Pak Robert doang ya. Ini Alma. Nah. Hara Weyoledet Ben Wekaru Semo Immanuel Aser Peruso HL Imanu. Ya. Ini lihatlah. Alma itu perempuan muda ya, atau perawan Pak Partenos kalau Yunaninya itu kan. Lihatlah seorang perempuan muda atau seorang perawan Harah itu mengandung ya. Weyoledet dan melahirkan atau akan melahirkan. Ben putra. Ya, putra anak laki-laki. Wekareu dan mereka akan kara. Ingat ya, bisa juga ya. Kara itu bisa menamai ya, memanggil ya. Memanggil semu dari kata sen, akhiran o. Nah, akhiran o itu maskulin tadi ya. Namanya Immanuel. Dan akan memanggil namanya Immanuel ya itu. Jadi Immanuel Aser yang berusul, yang berarti HL Allah Imanu. Ya kan? Immanuel itu artinya HL Imanu. Allah with serta kita. Nah, beserta kita, Allah dengan kita. Nah, itu ya. Immanuel. Nah, itu dari sini. Imanu ya. Jadi Immanuel itu dari kata Imanu itu. Dari kata im, akhiran mu. Imanu barusan. Terus L gitu ya. Karena ada yang menerjemahkan lain-lain itu. Menceng-menceng tidak ada ya. Tapi ini betul ya. Oke. Iya, siapa lagi yang mau mencoba? Pak Yafet belum ada suaranya nih dari tadi. Oh ya, watika mipir yu watokal watiten gam le isah ima wayokal. Iya, betul sekali. Watika itu dari kata lakah ya. Tapi karena feminim berarti pakai T. Watika, lakah. Masih ingat lakah? Mengambil ya. Wah, luar biasa ini. Masih ingat. Watika, mengambil. Mi pirio. Mi itu dari. Pirio itu dari
peri, masih ingat peri? Buah. Buah. Nah, dari buahnya ya. Lalu ianya feminim ya. Lalu ia mengambil dari buahnya watokal. Nah, lalu ia makan, ya kan? Watiten. Titen masih ingat dari Nathan. Memberi. Ya, Nathan memberi ya. Jadi ini ada TT-nya semua kan, perhatikan kata kerjanya ini. Watika, dari laka menjadi watika. Nah, ini tokal ya, watokal. Ini watiten. Karena apa? Karena subjeknya feminim. Ini Hawa ini konteksnya ini. Nah, kalau feminim pakai TT. Kalau maskulin kan pakai Y ya. Wayomer, wayika. Tapi kalau feminim pakai T ya. Watika, watokal, watiten. Lalu ia mengambil dari buahnya, lalu makan, lalu memberikan juga gam, ya gam itu juga pun bisa ya. Le isa kepada perempuan itu. Kepada perempuan itu, kebalik dong, kepada suaminya dong. Oh, suaminya. Imah yang bersama dengannya. Masih Pak ini, perhatikan nih. Yang ada hanya ini, yang ada. Oh ya. Nah, ya kan? 3 feminim tunggal dah. Kalau ini nih, with her. Kalau dia imo baru with him. Kelihatan enggak? Apa saya gedein? Isa laki-laki atau perempuan ya, Pak? Is itu laki-laki. Ya kan? Kalau Isah itu perempuan. Tapi Isah di sini itu ada titiknya ini. Bukan Isah saja, tapi Isah yang ada titiknya ini. Nah, berarti kan ini is kan suami nih. Nah, akhiran hanya itu akhiran kepemilikan loh. Seperti kudanya, sapinya, suaminya gitu. Kalau hanya itu tidak ada titiknya, berarti perempuan, Pak. Iya, Isah biasa toh. Ini kan Isah hanya keras nih, titik yang menunjukkan bahwa itu kepemilikan ini. Berarti ini suaminya, ya kan? Nah, dari konteksnya sebenarnya kita tahu kan ini perempuan toh yang ambil buah, yang makan ini kan perempuan nih, watokal ada TT ini dan memberi. Nah, masa perempuan memberi kepada istrinya? Ya lesbi dong. Dari konteksnya kan juga, ya kan? Nah, jadi dari konteks juga tahu. Nah, ini H yang ini artinya dia perempuan. Imah. Ada akhiran H. Berarti apa? Suaminya yang imah. Lo lupa lagi. Bersama ya, Pak. Bersamanya. Bersama. Iya toh? Ini loh. Imah with her. Kalau ammah, her people. Nah, tadi Isa berarti her husband. Nah, yang ada H titiknya ini menunjukkan 3 feminim tunggal ya. Oke. Ya, nanti harus dibiasakan ya. Imah. Kalau imo bersamanya perempuan, laki-laki. Kalau imah bersamanya perempuan. Imanu bersama kita. Nah, sekarang nih. Siapa? Ayo, coba. Go. Alken ya asap. Ya, is. Et Afif. Afif. We et imo weda fak be isto we hayu lefa sar hat. Ya. Alken itu demikianlah. Ya asof. Ini bacanya ya asof ya. Ya asof. Ya. Ini baca O ya. Waya. Demikianlah. Ya asof is
Is itu ya ini nih is kan pria kan, laki-laki suami is ya. Demikianlah seorang pria, seorang laki-laki akan meninggalkan siapa? Afif, bapaknya, Imo, ibunya. Nah, jadi im yang ini beda dengan tadi ya. Tadi kan ayin ya, ini alef ya. Oh, imo yang ain itu bersamanya ya Pak? Iya, im yang pakai ayin bersama. Iya, kalau apa namanya imo yang alef itu ibunya. Oh. Ya, im. Jadi perhatikan tuh ya, ada ayin, ada alef. Nah ini juga nanti kalau im itu bisa juga nanti if jika ya, tapi ya nanti lah itu ada juga. Tapi dalam konteks ini ibu ya. Ini seringkali kan bacanya sama, tapi artinya beda karena ini pakai alef ya. Kalau pakai ayin ya bersama, kalau pakai alef ini yang ini dalam konteks ini imu. Ibunya wedafak, lalu mereka bersatu beisto dengan istrinya. Nah, wehayu dan mereka menjadi le basar ekat. Basar itu daging ya, basar. Satu daging. Ya, menjadi satu daging. Le basar ekat. Untuk daging satu. Nah, itu kalau literal. Menjadi satu daging lah kalau dalam bahasa Indonesia. Begitu ya. Jadi saya tampilkan di sini imo supaya jangan nanti salah dengan imo yang pakai ayin ya. Imo di sini itu ibu. Ya. Oke, aman. Oke, lanjut ya. Oke, ya ini saya ulang lagi. Ada yang namanya tanda objek langsung. Tanda objek langsung itu ada yang ditulis seperti ini ya. Ada yang pakai marker ini, garis penghubung ini ya. Kalau dengan garis penghubung ini titiknya 3 ya, sigol. Kalau yang tidak, dia pakai 2 saja, cukup. Ya, sire. Ya, itu ya. Jadi kalau ada ini ada tanda objek langsung. Jadi objek itu tidak semua ya, ada tandanya ya. Tapi kalau sudah ada ini berarti itu pasti objek. Kalau nggak ada ini ya belum tentu objek. Contohnya begini ya. Nah, siapa baca itu? Laka et haben. Ya, laka et haben. Nah, et berarti tanda objek langsung, berarti objeknya ya, ben. Anak laki-laki itu. Nah, berarti laka mengambil. Siapa yang mengambil? Dia mengambil atau dia telah mengambil karena lakah tuh. Kalau lakahti baru saya mengambil. Lakah. Ini kan soresnya ya. Sores itu kan untuk orang ketiga tunggal dia. Et ha ben. Dia telah mengambil atau dia mengambil anak itu. Nah, ini ada objeknya. Tapi kalau nggak ada objeknya, bisa jadi yang kedua ini belum tentu ini objek. Bisa jadi ini subjeknya. Ya kan? Anak itu mengambil atau anak itu telah mengambil gitu ya. Tapi kalau sudah ada et itu pasti ini objek. Karena itu tanda objek ya. Tanda objek haben ya. Kalau lakah et haben dia mengambil anak itu. Tapi kalau hanya lakah haben anak itu telah mengambil. Pak Dwi, Ya. Mau tanya Pak, itu haben yang di bawah dengan haben yang di atas itu kan satu pakai dagis Pak, iya kan? Nah, itu beda pengertiannya ya Pak? Enggak sama aja. Karena ini kan ini kan jadi gabung dengan sini, mungkin ada perubahan di sini ya. Karena ini kan jadi ini dianggap satu kata ini kalau dalam bahasa ini kalau sudah ada gandengan begini. Haben. Oh. Nah ini kan enggak ada ininya ya. Ini aturan umumnya begini toh. Kalau ada the, nah itu depannya harus ada dagesnya, dua kalian ya. Tapi mungkin karena ini jadi satu, kemungkinan itu ya. Kemungkinan loh ya. Tapi apakah saya salah tulis kan enggak, saya copy ini dengan saya tulis ya. Saya ambil dari itu. Coba nanti kalau ada lagi kasus ya mungkin bisa ya.
Kemungkinan ini baru kemungkinan ya. Nanti saya cek lagi ya. Oke. Silakan baca. Lakah et ben Hamelek. Ya. Laka et ben Hamelek ya. Ben anak laki-laki raja itu. Nah, ini objek ya. Anak laki raja itu objeknya. Berarti subjeknya mana? Subjeknya melekat di kata kerja ini ya. Lakah, dia mengambil atau dia telah mengambil anak raja itu. Nah, kalau dia nggak ada, nah bisa jadi maknanya beda loh, ya kan? Lakah ben Hamelek. Dan ini subjek ya. Anak raja itu telah mengambil, ya. Jadi gitu. Lakah et beno. Nah, et beno berarti ben anaknya. Nah, akhiran o itu nya atau tadi ya. Beno. Anak laki-lakinya. Ia telah mengambil anak laki-lakinya. Tapi kalau lakah beno bisa jadi ini yang subjek ya. Anak laki-lakinya telah mengambil. Gitu. Nah, ini pasti sudah hafal ini. Bara Elohim et hasamayim wa et haaret. Ya. Sudah hafal ya. Allah menciptakan. Nah, itu kan. Nah, ini objek ya. Tanda objek. Nah, siapa yang diciptakan? Ya, Samayim dan juga tanda lagi haaret. Oke. Ya, siapa baca? Syama'u. Sama'u Adam WHIS Sah. WHISA et kol Elohim benan bagan. Ya, ini kan, ini nggak ada hanya tuh, nggak ada titiknya ya, sorry nggak adanya. Hanya nggak ada titiknya. Isa, nah, ini perempuan nih. Iya. Jadi perempuan itu ya. Ya, perempuan itu ya. Adam dan istrinya atau manusia dan perempuan itu ya, atau Adam dan istrinya juga bisa. Syama'u mendengar. Syama mendengar ya. Iya. Shema Yisrael Adonai, dengarlah, itu Shema. Nanti Syama'u, mereka mendengar. Adam dan istrinya mendengar. Nah, ini tanda objek langsung N. Call, masih ingat call? Memanggil. Hey, call. Suara Tuhan di taman. Ya, suara Allah di taman itu ya. Bahkan dari kata berhak dan kan taman. Nah, itu ya. Suara Allah. Oke. Ya. Lanjut. Siapa? Laka Adonai et Amo Israel Mitzrayim. Ya, gampang ini. Tuhan. Siapa mengartikan? Tuhan mengambil. Memanggil. Mengambil. Ya. Amo. Israel mengambil bangsanya ya. Amo ya, bangsanya, umatnya, orang-orangnya. Ya, bisa ya, bangsanya Israel. Dari Mesir. Ya, dari Mesir. Nah, gampang sekali. Lanjut. Napan, ayo, siapa mau nih, Napan? Natan lahem et haaret. Ya. Atofa. Ya. Minhar Misraim et sampai adha hanahar. Ya. Hagadol. Ya, oke. Nah, ini sudah tahu ya. Nathan itu memberi, tahu? Dia memberi lahem. Roti. Bukan, roti lehem. Oh, ini lahem. Kepada mereka. Mereka ya.
ia memberi kepada mereka. Roti itu pakai heb ya, lehem kan. Ia memberi kepada mereka apa yang beri? Nah, ini objeknya. Tanah atau bumi. Nah, kemarin sudah belajar ini ya, kata sifat, kata benda, ada kata sifat. Pakai yang, nah itu. Tanah yang top. Baik. Yang baik itu. Nah, ya, tanah yang baik itu, tanah yang baik. Nah, min nahar. Ini dari kata nahar. Nahar nih, nahar juga ini ada nahar. Ini nahar. Lihat gambarnya ini nahar apa? Sungai. Iya, betul sekali. Dari sungai Mesir ya. Dari sungai Mesir, sampai ya. Sampai sungai yang besar. Iya, sampai sungai yang besar, sungai yang besar. Gitu. Oke. Gampang kan? Nahar ya, dihafal ya. Nahar itu sungai. Nahar sungai. Nah, supaya kosakatanya nambah ya. Nahar sungai. Mahar lain lagi, Pak. Mahar itu kalau mau kawin. Mahar. Belis. Iya. Siapa? Ayo. Samar Adonai Yaakov Nikol Ra. Ya. Syamar masih ingat nggak? Syamar. Memelihara. Ya, memelihara, menjaga, itu Syamar ya. Tuhan memelihara atau menjaga. Siapa? Nah, objeknya ini. Yakub. Terus Dari semua yang jahat. Ya, dari semua yang jahat. Oke. Ra itu jahat ya. Ini kebalikan dari Tov. Ra. Ya. All semua. Ya, pinter-pinter ya. Ya, siapa? Ra'a Elohim et Ha-or Ya. Aser bara wehine tov meot. Iya. Pasti masih ingat nih, Ra'ah. Melihat. Ya. Tuh, Allah melihat. Allah melihat. Kota. Kota itu Ir. Ini Or. Terang. Terang. Tuhan melihat terang. Terang itu, ya. Nah, Tuhan melihat terang itu yang diciptakan. Ya, ia menciptakan. Yang dia ciptakan bolehlah. Wahine dan lihatlah. Lihatlah baik sekali. Ya, Tov meot sangat baik atau baik sekali boleh. Ya, Tov meot. Amat baik. Amat baik boleh ya. Meot, Tov meot. Oke, gampang sekali ya. Silakan. Apa mau ya? Karat Shemuel et Ros Amelech le ine kol Israel. Ya, karat. Ayo, masih ingat nggak? Dulu pernah saya kasih tahu karat. Apa ya? Karat tuh bisa memutus, bisa memotong. Berit itu ya Pak ya, karat berit ya. Karat berit, ya itu pernah kan? Memotong perjanjian. Karat berit itu sebenarnya memotong perjanjian, tapi kan artinya jadi mengadakan perjanjian. Nah, karat itu artinya memotong atau memutus. Samuel memotong, memutus boleh. Ros, kepala raja itu, ya. Ene itu mata ya, dari kata ayin ya. Dan mata semua Israel. Nah, jadi le-ene-nya itu kalau literalnya kan le kepada mata, tapi kan
kepada mata seluruh Israel. Ya, Apa di bukan depan depannya, Pak? mata. Di depan Ya, begitu di redaksi begitu. Karena kalau di terjemahan literal kan enggak masuk di bahasa Indonesia ya. Kepada mata semua Israel kan enggak masuk ya. Ya di depan mata itu. Di hadapan mata ya begitu. Oke. Ya, kalau Livne jelas di hadapan. Kara Mose Bekol Gadol Itu G ya, Gadol. Ya, Gadol Adonai Imanu Wegam Natan Beyadenu et Ha'ir et Ha'am Aser Ba. Ya. Yuk, artinya Kara itu sudah sering lah. Musa memanggil boleh. Berseru boleh. Musa berseru dengan suara besar. Dengan suara yang besar. Nyaring. Dengan suara keras ya. Ya, keras, nyaring boleh ya. Dengan suara nyaring. Terus Tuhan Imanu. Apa? Tuhan bersama kita. Imanu. Welcome. Dan juga ya, Nathan. Juga memberi. Ya, memberi. Beyadenu. Nah, Beyadenu. Ini dari Yad. Ada ya. Yad itu tangan ya. Tangan. Oh, nah, memberi tangan. Tangan kita. Memberi. Be itu dalam. Di atau dalam. Oh iya. Memberi dalam tangan kita. Nah, apa? Ini tanda objek langsung. Hair. Jadi kota itu. Terus apalagi? Bangsa itu. Dan bangsa itu. Bangsa itu yang. Ba itu dari kata be di. Datang ya? Enggak, itu ba biasa ada aletnya. Ini ba itu di dalamnya. Jadi dan juga memberi di dalam tangan kita kota itu dan juga bangsa atau orang-orang yang di dalamnya. Ada dalamnya. Nah, ya, itu punya siapa yang berisik gitu. Headset mungkin pakai ini ya, pakai headset ya? Enggak, aku enggak pakai. Suaranya pakai headset gitu ya? Iya, dari siapa ya? Oke, ini sudah aman. Ini udah aman sih. Ya, silakan iya. Pak. Ya, monggo. Jadi ini ya, Ir tadi kota ya. Kota itu dan juga orang-orang yang di dalamnya. Bah itu dari kata beha. Nah, ini akhiran ha tuh. Nya. Di dalamnya. Ya, di dalamnya. Jadi Musa itu berteriak dengan suara yang keras, Tuhan bersama kita dan juga memberi ke dalam tangan kita kota itu dan juga orang-orang yang di dalamnya. Ya, wah. Oke. Lanjut, siapa? Kodek nih belum bersuara, ayo. Saya baca ya. Meros, Hahar, Ra'a, Moshe, Et, Haaretz, Aser, Nathan, Adonai, Livne, Israel. Ya. Meros. Ros itu, jadi mana ada kata ros? Puncak ya, kepala atau puncak toh. Dari puncak Hahar, itu dari kata har. Har itu gunung ya, gunung ya, gunung itu kan. Dari puncak gunung itu, nah, lanjutkan. Musa melihat ya negeri itu iya, yang diberikan Tuhan
Ya, yang diberikan Tuhan bolehlah. Yang Tuhan memberi, berikan ya, di hadapan kepada Israel. ya, kepada anak-anak Israel ya. Ya, Bani Israel ya. Ya, kepada Bani Israel ya. Ya, meros. Jadi ros itu bisa kepala, bisa puncak, ya, bisa ketua, itu ros. Har gunung ya, ingat ya. Kosakata hari ini har gunung. Nahar sungai. Kalau har saja itu gunung. Nahar tadi sungai. Jadi me ya Pak. Me itu dari min ya. Min ketemu ros itu dari meros ya. Iya. Dari puncak dari gunung. Ya. Oke, Nahar sekarang. itu, minehar, hanahar itu sama ya Pak ya, anunya ya? Ya, nahar. Nahar itu nahar ya? minehar, hanahar. Oh, ya. Nahar itu baru. Kalau sungai nahar, kalau minehar berarti dari sungai. Gitu. Dari sungai ya. Nah, kalau ada mem itu ya, mem itu kan biasanya dari min tapi berubah toh. Ketika dia gandeng itu nggak berubah min lagi, dia bisa jadi me begitu ya. Jadi ya, hanahar sungai itu ya Pak ya. Nah, kalau hanahar sungai itu, kalau hahar hanya itu harnya gunung ya. Kalau ini har. Ya, kalau sungai itu nahar kalau sungai. Kalau hanya har itu gunung. Hahar berarti gunung itu ya, the mountain ini the-nya. Oh ya. Har gunung ya. Meros hahar ra'ah mose aret asyanatan adune libni Israel. Oke. Lanjut. Ya, ya monggo. Siapa mau baca lagi? Ba'u sikne ha'am el ya. Ekal Ini ekal biasa. Ameleh ya. We afar al rosam. Ya, ros tadi kepala ya, rosam. Ba'u itu datang ya. Dari kata ba itu datang atau tiba. Zikne masih ingat? Dari kata zaken, tua. Zikne berarti tua-tua. Tua-tua kota. Bukan ir. Tua-tua bangsa itu. Bangsa ya. Ya, bangsa ya. Tua-tua bangsa itu datang atau telah datang. L apa? Kepada hekal. Masih ingat hekal? Istana ya. Kepada istana atau raja. Ya, bukan kepada ya. Raja itu. Ya. Istana raja itu. Ya, betul. Tua-tua bangsa itu datang ke istana raja itu. Afar. Afar ingat afar? Debu. Ya, dan debu al-rosam. Al di atas kepala mereka. Kepala mereka. Ros ya. Rosam, kepala mereka. M-nya itu mereka, ros itu kepala. Gampang ya, pinter-pinter. Mehekalu Asher. Bashamayim. Ra'a Adonai et amo. We et kolenu syama. Iya, me hekalo. Ini nih, me dari kata min ya. Dari hekal istana ya. Dari istananya, akhiran o ya. Istananya dari istananya. Asher yang Bashamayim. Di dalam langit. Di langit atau di surga. Tuhan melihat siapa? Amu. Umatnya. Bangsanya boleh, umatnya boleh, orang-orangnya boleh. Dan nah ini objek ya. Kolenu suara kami, suara kita. Kolenu. Syama ia mendengar. Nah itu loh. Jadi dari syamar ya. Dari istananya surga dia melihat kita dan mendengar suara kita itu.
bahasa Indonesia sudah diredaksi ya. Syama mendengar, bukan syamar ya. Kalau samar memelihara, kalau syama mendengar. Syama. Tapi kalau syamar itu memelihara, menjaga. Kalau syama. Ya. Ameru. Ameru, Hameraklim, Hameraklim, Lakahnu, Miperi, Haaretz, Wehine, Tov, Meot. Ya. Ameru, Amar. Berkata. Siapa yang berkata? Hameraklim. Hameraklim. Siapa? Ingat? Pengintai. Pengintai. Amar berkata. Lakahnu. Lakah. Mengambil tuh. Kami telah mengambil. Nunya kami tuh. Lakahnu. Kami telah mengambil miperi dari buah ya, dari buah karet. Tanah itu atau negeri itu. Hasil tanah itu. Iya. Wahine dan lihatlah. Sangat baik sekali. Ya, sangat baik ya. Jadi pengintai-pengintai itu berkata, "Oh, kami telah mengambil buah dari negeri itu. Dan lihatlah ini sangat baik." Meraklim ya. Pengintai itu meraklim, pengintai sama. Meraklim. Nah, nanti ada ini. Meraklim. Ya, coba baca. Merah Haisael. Merah Haisael. Merakle. Yisrael. Syamanu. Nu. Et Kol Asher Asyah Adonai Lemitzraim. Iya. Amrah berarti perempuan dong berkata ya. Aisyah. Perempuan itu berkata kepada Merakle. Nah, ini dari kata Meraklim itu loh. Nah, ini yang disebut dengan bentuk perpendekan untuk konstruktif. Meraklim. Nah, pengintai Israel. Syamanu. Syama tadi apa? Kami mendengar. Kami telah mendengar. Kol. Semua yang asah. Asah itu ya melakukan, buat. Ya, yang Tuhan lakukan. Di Mesir. Kepada Mesir. Nah, kepada Mesir itu ya. Oke. Nah, sekarang terakhir. Silakan. Isus. Lakah Isus. Yuk. Langkah Isus dia perempuan apa ya? Mengambil kuda. Laki-laki itu mengambil kuda. Ya. Is itu laki-laki ya. Kalau Isah baru perempuan. Laki-laki itu mengambil kuda ya Pak? Iya, laki-laki itu mengambil atau telah mengambil kuda atau seekor kuda ya. Nah, jadi ini tidak ada add-nya ya. Jadi ada yang ada add, ada yang tidak ya. Tidak semua ada tanda objek langsungnya ya. Ini enggak ada. Biasanya yang ada tanda objek langsungnya itu ada the-nya. Biasanya, tapi saya lihat enggak semua juga. Oke ya, jadi yang penting itu kita tahu konteksnya ya. Lebih enak untuk memastikan. Maka Aisyah sus. Dia itu telah mengambil seekor kuda. Oke. Saya kira saya tidak mau panjang pusing ya. Nah, ini besok-besok saja. Selesai pelajaran malam hari ini. Ya.
Ingat kosakata hari ini apa yang harus diingat? Wih, banyak ini, Pak. Bayit rumah udah hafal lah. Ir Ya. kota udah hafal. Samayim udah hafal. Misrayim Mesir hafal. Syam der di sana. Misrayim Imu, iya. ima, ine. Oh, ininya ya. Ini Maya. akhirannya. Iya. Kalau saya Karena itu ini, Pak. Iya, Kalau karena kamu, begini kadang-kala kan kita tahu, tapi kan ketika dia berubah, itu yang kadang-kala kita nggak ngerti gitu loh, Pak. ya. Ya, kan kayak misalnya gini, Pak, nahar, Mei. Tapi ketika dia berubah jadi minehar atau hanahar, kan kadang-kala kita bingung. Karena tidak biasa kan. Nah, betul, perlu dibiasakan ya. Ya, nanti gitu. kalau biasa setiap Kamis ya pasti lama-lama juga tahu lah. Ya. Ya, ini bisa juga dihafal ya. Akhiran I saya, akhiran K itu kamu. Ini K, kamu perempuan. O, nah ini sering keluar itu ini, imu. Nah, Imu. Nya, laki-laki. Imah, nya perempuan. Imanu, anu, gampang. Kita sudah biasa dengan Immanuel, nah, pasti. Itu perlu ya sering-sering nanti hafal sendiri. Oke, imu, oh ada imu yang ibu ya, beda sendiri itu pakai alef. Tanda objek, oke. Minimal Kan nama saya taman. tidak tahu, Pak. Minimal ya, nama saya tahu. Yafet ganteng. Yang ngasih nama itu yuk, hebat sekali loh. Bisa tahu bahasa Ibrani. Ya, orang tua dulu kan tinggal copot aja dari Alkitab, Pak, dia tidak tahu artinya. Kirain dulu belajar bahasa Ibrani. Main copot. Oh, kalau Yafa itu perempuan ya, Pak? Cantik ya. Yafa, ya. Jadi ya, akarnya sama sebenarnya ya. Yafa, Yafet. Nah, itu. Makanya itu ada di Alkitab itu Salomo itu ditulis cantik tuh. Nah, itu iya, betul, itu betul, sebenarnya akarnya sama. Jadi kalau di kita kan laki-laki dibilang cantik kan agak aneh. Nah, itu sebenarnya yang ganteng lah gitu. Ya, oke. Ini ya. Sudah. Apa ini? Ros. Oke, sudah waktunya boleh ditutup dulu. Iya. Sampai ya materi meeting ke-35 ya, belajar bahasa Ibrani dengan pengajar kita Pak Dwi. Boleh kami minta kesediaan Bro Japet untuk berdoa. Doakan juga Pak Dwi ya. Silakan Bro. Baik. Bapak, terima kasih, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Malam ini kami diberi waktu dan kesempatan untuk boleh kembali belajar bahasa Ibrani yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Dwi. Bapak, terima kasih materaikan di dalam pikiran dan hati kami, beri kami hikmat akal budi untuk memahami semua penjelasan yang ada, supaya sungguh kami boleh memahami dan mengerti semuanya Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Dwi yang sudah mengajar kami, yang sudah berjelilah, Tuhan kembalikan berkat-Mu melimpah untuk hamba-Mu Pak Dwi dalam pekerjaan, pelayanan, dalam segala hal. Engkau Tuhan menyatakan kasih kuasa, beri sehat dan kuat, dan beri hikmat wahyu, makrifat kuasa pengurapan buat hamba-Mu, supaya melalui pengajaran-pengajaran yang hamba-Mu sampaikan, banyak orang diberkati di dalam kebenaran-Mu, dan sungguh Tuhan Engkau dipermuliakan di dalamnya. Kami semua menerima berkat yang sama, melimpah dari tempat yang maha tinggi, supaya kasih Tuhan selalu menyertai kami, sehat dan kuat ada pada kami, hikmat dan wahyu bagi kami, dan sungguh Tuhan, Engkau selalu mempertambah-tambahkan bagi kami anugerah kasih dan rahmat-Mu selalu mengalir seperti sungai, sehingga kami semua semakin hari diberkati Tuhan dan mempermuliakan nama-Mu. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami dalam segala hal yang tidak berkenan di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, thank you. Mas moderator, Mas Agus.